makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Seperti biasa, kita cobain dulu nasinya tanpa lauk apapun. Nasi kuning. Mantap. Yang kedua, nasi pakai kelupuk. Manis. Kita cobain nasi pakai timun gitu. Buat kalian. Enak. Kemudian nasi pakai bihun. Nasi pakai bihun. Lagi dan lagi enak. Berikutnya kita coba nasi pakai nih kentang. Mantap. Terus kita cobain nasi pakai tempe orek dan kacang. Tempe orek dan kacang sama nasi kuning. Yang terbaik tempe orek pakai kacang tuh nggak pernah mengecewakan loh. Nah, ini potongan telur. Potongan telur pakai nasi kuning. Nasi bukan sembarang nasi, ini nasi kuning pakai telur. Oke, lauknya secara terpisah udah kita cobain, nasi juga. Kan kita campur-campur nih, kacang, tempe orek, bihun, kentang, telur, kita campur jadi satu geng. Jadi sopan besar. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Enak banget. Tentunya ditutup pakai ini. Kerupuknya pas. Saingan kerupuk ini nih cuman satu ya, kerupuk merah. Tapi kerupuk merah tuh nggak semua makanan. Jadi ada beberapa makanan yang nggak pas pakai kerupuk merah. Nah, kalau kerupuk ini pas buat semua makanan. Nih, Asdar tunjukin keadaan nasinya setelah Asdar aduk. Ini mantap. Kita lihat ya. Beginilah nasinya ketika udah seperempat lah Asdar makan. Tuh gini, Asdar aduk. Asdar tim aduk, geng. Jadi
kentang, kacang, terus tempe, telur, timun, dan juga kerupuk istimewa ini. Kita campur jadi satu. Dan setelah itu makannya gini, ini dicampur kayak gini, dicampur, diaduk-aduk, disendok dari bawahnya, kayak gini. Nah kayak gini, atau lebih gedenya kayak gini tuh, versi gedenya tuh. Dan tersendok kayak gini harus terangkat. Lezis geng, lezis. Lanjut lagi. Aduh, udah start tunjukin kan gimana tampilannya. Kalau versi ngelihat langsung dari bawah tanpa ngelihat Asdar, nah ini kita lakukan di depan kalian, ini pertunjukan. Ini kalau belinya deket bakal sering nambah nih Asdar. Satu lagi bang, satu bungkus lagi. Karena belinya jauh, ya udah habis, ya udah besok lagi beli. Timunnya geng, ini jatuh. Kerupuk. Mantap. Lezis. Oh ya, kemarin Asdar bikin konten tentang nyari kerja di zaman sekarang itu yang sulit bukan nyari kerjanya geng, tapi kerjaannya tuh udah ada. Nah syaratnya harus S1, harus D3, harus domisili dekat kantornya, terus harus pengalaman 3 bulan, 2 bulan, setahun, ada yang harus 5 tahun, 10 tahun. Benar, beberapa pekerjaan memang harus cari orang yang berpengalaman, tapi ada menurut Asda beberapa pekerjaan atau sekitar 20% sampai 30% di loker itu, yang di internet atau di Instagram atau di apapun, di TikTok itu kayaknya, maksudnya oke nyari orang yang berpengalaman, tapi kayaknya berpengalamannya nggak mesti harus 3 bulan, nggak mesti harus 5 tahun atau berapa. Kayaknya beberapa pekerjaan yang saya lihat tuh kayaknya orang tanpa pengalaman juga bisa, kemudian orang yang pengalamannya sebulan juga bisa, nggak mesti 2 bulan atau 3 bulan. Terus ada yang pekerjaan yang harusnya orang pengalaman setahun sampai 3 tahun bisa, tapi di situ ditulis harus 5 tahun. Ini perusahaannya niat nyari apa gimana ya, bingung maksudnya. Kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan sama orang yang berpengalamannya sebulan, ya kenapa lu harus nulis 2 bulan sampai 3 bulan? Terus kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan sama orang yang pengalaman kerjanya itu sekitar 1 sampai 3 tahun, kenapa lu tulis 5 tahun? Itu kayak orang nggak niat nyari, kayak orang nyari jodoh, kemudian jodohnya udah datang terus dia kasih syarat-syarat yang aneh-aneh biar tuh orang mundur dengan sendirinya. Nggak ngerti deh. Ya doain aja semoga Asdar nanti suatu saat insya Allah punya perusahaan, Asdar bakal kriteria nyari karyawannya itu nggak neko-neko lah. Maksudnya kalau memang pekerjaan itu bisa dikerjain sama orang yang tanpa pengalaman, ya tulis tanpa pengalaman diterima, atau fresh graduate. Atau kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan sama orang yang pengalamannya sebulan, ya tulis sebulan aja. Yang pekerjaan yang bisa dikerjakan orang pengalamannya setahun sampai 3 tahun, ya setahun sampai 3 tahun. Jangan pekerjaan bisa dikerjakan sama orang sebulan ditulis 2 sampai 3 bulan. Pekerjaan sama orang yang bisa dikerjain sama orang yang pengalamannya setahun sampai 3 tahun
ditulis 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Lu promoin perusahaan lu kayaknya, bukan nyari karyawan ya. Ketahuan lu ya perusahaan-perusahaan nakal. Ya sedang gak perlu sebutin apa, tapi kalian lihat aja di, ya pokoknya di loker-loker di internet, kalian lihat aja syaratnya. Cuma di Indonesia doang yang syarat pekerjaannya tuh harus mengutamakan domisili harus dekat dengan tempat kerja, terus umur dibatasin harus umur sekian sampai 25, 27, 30, 35. Terus ada juga yang harus S1, harus D3, terus pekerjaannya harus psikologi, harus hukum, harus manajemen bisnis. Cuma di Indonesia doang, geng. Di luar negeri itu orang kerja yang penting dia niat, di interview, ternyata di interview, di tes dia lolos, ya udah diterima. Gak penting dia pendidikannya apa, pengalamannya apa, jurusannya apa. Indonesia doang seribet itu. Dan Indonesia ciri khasnya lagi adalah ada tulisan bersedia bekerja di bawah tekanan. Yang terbaru adalah multitasking. Halo, kalau lu ngasih gaji nggak sama berapa atau gaji segitu, ya kerjanya segitu. Orang kerjanya segitu, lu harus multitasking, harus di bawah tekanan apa? Ya balik lagi, itulah tentang memanusiakan manusia. Dan tidak semua orang, tidak semua perusahaan bisa memanusiakan manusia. Gitu geng. Makan lagi. Makanya Aster punya cita-cita banget kalau insya Allah masa depan punya perusahaan, syaratnya jangan neko-neko. Itulah salah satu kenapa Indonesia itu banyak yang nganggur, yang syaratnya aneh-aneh. Belum lagi kalau yang masuk pakai uang, yang masuk pakai orang dalam, udah, terus harus cantik, harus ganteng. Makanya akhirnya kalau di Indonesia pengangguran itu selalu banyak, karena mereka tamat kuliah mau ngelamar lah bingung, kok yang jurusan gua nggak ada, tamat SMK, nah, kok harus D3 S1, nah itu. Padahal pekerjaan itu bisa dikerjain sama semua level pendidikan, semua usia. Agak nggak make sense ya. Bagaimana lagi mereka yang punya perusahaan, mereka yang tim rekruternya, ya kita hanya bisa memberi saran lewat video ini. Tapi kuncinya kalian kembangin skill kalian, jangan fokus sama jurusan kalian doang. Misalnya kalau kata Bang Raditya Dika tuh, lu suka denger orang nyanyi, ya lu latihan nyanyi biar lu jadi penyanyi. Lu suka lihat orang foto atau hasil foto orang, ya lu jadi fotografer. Jangan jadi penonton doang, intinya gitu. Apapun yang lu sukain, lu cari caranya. Oh gini, misal lu suka stand up, lu kulik tuh cara stand up gimana, jadi deh stand up gitu. Jadi penyanyi juga gitu, pesulap gitu, semuanya bisa. Ya memang kalau mau pekerjaan tetap ya harus ngikutin syarat yang tadi, harus kuliah, harus pendidikan ini itu. Tapi kalau kalian kerja di luar itu, kalian bisa ngelatih skill kalian, geng. Kemudian 9 dari 10 pintu rezeki itu kalau dalam agamanya, secara agama Islam, itu adalah dari berdagang. Jadilah pengusaha. Jadi walaupun sekecil apapun usaha kalian, kalian bosnya gitu. Dan ketika kalian perusahaan kalian udah mulai gede, tolonglah bikin syarat yang masuk akal. Kasihan para sarjana, para taman SMA, SMP, SMK, nyari kerja tuh susah, geng. Tolonglah, maksudnya walaupun mereka baru tamat atau baru keluar dari kerjaan atau gimana, kasihlah mereka kesempatan kerja. Kalau Asdan ya punya perusahaan, terkasih kesempatan satu orang tuh 3 bulan kerja atau 6 bulan. Kalau dia emang gak benar ya udah pecat, mau kita kesepakatan dari awal. Tapi kalau dia bagus ya lanjut gitu dong. Jangan baru daftar aja udah ditolak, belum interview udah ditolak, baru interview doang karena ragu bla 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 ditolak. Ya terima aja dulu, probation aja dulu 1-6 bulan. Ketika 1-6 bulan itu dia nggak benar, ya udah nggak usah lanjut gitu.
gimana, pemikiran Asdar udah kayak bisnis development banget kan, kayak HRD dan HR banget kan, kayak bos perusahaan banget kan. Amin. Ini semua sudah dapatkan dari kuliah dan organisasi dan ya pengalaman kerja dia. Intinya rajinlah mendengar dan membaca. Kita tuh boleh banyak ngomong, tapi harus lebih banyak ngelihat, lebih banyak dengar. Pokoknya lebih banyak belajar daripada prakteknya gitu. Belajar, dengar, udah paham teorinya baru praktek. Nah, Asdar ngomong kayak gini karena Asdar udah ngalamin. Harapannya dari Asdar nonton videonya Asdar ini bukan hanya kalian jadi semangat makan, tapi kalian juga dapat ilmu biar kedepannya jadi orang yang menginspirasi, kalau punya perusahaan gak menyulitkan orang lain gitu. Harapannya, kata orang kan omongan tuh kata dan apa bijak tuh kan, omongan tuh ada doa. Benar, omongan tuh ada doa. Jadi kita ngomong aja yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Kalau yang nggak baik ya tinggalin. Insya Allah hidupnya bakal baik. Dan kan sebelum bikin video ini Asdar, perusahaan terakhir tempat Asdar kerja tuh di bidang telekomunikasi ya. Asdar jadi customer service advance di sana. Di situ jurusannya beda-beda, yang ada yang jurusan musik, ada jurusan penerbangan, gizi, guru dan lain-lain. Menurut Asdar keren perusahaannya. Kenapa? Karena dia menerima semua jurusan, kemudian di training. Ketika udah di training, lu dikasih kesempatan kerja lu bagus, tanda tangan kontrak, udah kan jadi sana ya. Walaupun paling lama di sana 3-5 tahun, setidaknya perusahaan tempat Asdar yang terakhir kerja ini adalah memberi kesempatan untuk orang-orang mengembangkan dirinya, geng. Maksudnya punya pengalaman kerja gitu loh. Kalau nggak ada perusahaan yang menerima, harus mentok jurusan ini, harus umur segini, harus gini, ya semua orang nggak punya pengalaman kerja gitu loh. Makanya di perusahaan terakhir Asdar kerja ini, walaupun Asdar udah gak kerja di sana lagi pas bikin video ini, tapi Asdar seumur hidup berterima kasih sama mereka karena mereka udah mau terima Asdar. Bayangin, Asdar itu jurusan sarjana ilmu politik, kerja di telekomunikasi. Coba bayangin, baik banget perusahaannya mau menerima Asdar. Dan gak tanggung-tanggung Asdar di sana 3 tahun lebih. Keren. Asdar cuman gak lanjut karena ya ada suatu hal dan lain hal. Tapi ibarat 1-100, Asdar tingkat kepuasan dengan perusahaan Asdar ini 90%. 10% ya karena ada orang-orang yang kalian tahu lah, gak perlu diceritain, yang pada akhirnya Asdar gak lanjut. Tapi bener, seumur hidup Asdar tetap terima kasih. Kantor pertama yang Asdar kerjanya lebih dari setahun. Biasanya Asdar itu paling lama setahun, malah ada yang 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setahun. Nah ini kantor terakhir Asdar keren banget, 3 tahun lebih. Semoga setelah bikin video ini Asdar diterima di kantor baru atau jadi pegawai negeri sipil atau BUMN. Pokoknya yang pekerjaan yang bisa lebih dari 3 tahun. Ini kan peningkatan, ini 3 tahun lebih, nanti ya 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 30 dan seterusnya lah, sampai benar-benar punya uang dari hasil usaha, nggak perlu gaji lagi. Amin. Nah kalau bikin video di YouTube, insya Allah selamanya, selama masih hidup. Karena Asdar tuh suka bikin video dan suka cerita kayak gini, pengen aja interaksi sama orang, mengeluarkan ide dan isi hati ini lewat video.
Makanya Asdar kalau ada yang komen pasti tangkepin, karena itu bentuk interaksi Asdar. Nah kalau live, Asdar tuh rajin live-nya di TikTok. Di YouTube juga, di Instagram juga, di Facebook juga pernah. Tapi yang nomor 1 itu TikTok, nomor 2 YouTube, nomor 3 Instagram. Jadi kalau kalian mau ngobrol langsung sama Asdar, ada di TikTok. Sosmed Asdar semuanya sama, ASDDR AIP, Asdar AIP, semuanya sama. Emang sengaja semuanya disamain biar teman-teman gampang nyari Asdar. Mau follow, mau interaksi gampang. Kita habisin geng. Sopan terakhir kerupuknya buat kalian semua.